Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan ketemu lagi dengan materi jaringan komputer tentang perhitungan IP ya, IP masking ya terutama. Oke, jadi sebelum masuk ke masking, sebenarnya apa aja yang ada di IP ya. Jadi IP seperti kita ketahui, IP itu memiliki kelas ya, kelas A, B, C, dan D sama E sebenarnya. IP juga punya kelompok IP privat dan IP public. IP juga bisa dipakai sebagai IP address, IP broadcast, IP network, subnet mask, dan atau masking tadi. Nah, IP public juga ada alokasinya, jadi ada banyak hal yang terkait dengan IP. Nah, yang lain lagi terkait dengan IP tadi, IP address tadi dipakai sebagai alamat dari sebuah device. Kalau kita terhubung ke dalam jaringan, pasti akan memiliki IP address. Nah, IP address ini nanti akan ditemani dengan masking, IP masking. Jadi kalau kita terhubung dengan network ya pasti kita menggunakan masking yang sama dengan network yang ada ya, misalkan /24 atau /16 dan seterusnya. Terus ada IP gateway ya. IP gateway ini dipakai ketika komputer klien ini terhubung ke network yang lain. Siapa yang jadi gateway? Yang jadi gateway adalah router. Jadi router akan memiliki IP. Nah, IP itu yang digunakan sebagai klien sebagai IP gateway-nya. Terus ada IP juga, IP DNS. IP DNS ini dipakai sebagai tempat untuk bertanya ya. Apa alamat dari sebuah host itu IP-nya berapa gitu. Jadi misalkan kita akses ke detik.com, nah detik.com itu IP-nya berapa, maka komputer tadi akan bertanya ke IP DNS. Ada juga IP proxy yang dipakai untuk perantara koneksi, misalkan kita mau terhubung ke tempat lain itu yang tidak bisa secara langsung, kita bisa menggunakan proxy. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentang masking tadi sebenarnya ada beberapa ini ya, default masking. Jadi kalau kita terhubung ke jaringan misalnya menggunakan kelas A, itu biasanya komputer akan men-setting maskingnya adalah /8, atau kita bisa tulis /8 tadi adalah 255.255.000 ya. Atau kalau kelas B kita menggunakan /16, atau kalau kelas C /24. Oke, jadi IP itu punya masking ini ya, masking sesuai dengan kelasnya. Meskipun kita bisa custom sebenarnya untuk masking tadi. Terus ini tadi contoh masking /24, misalkan maskingnya adalah default binernya 1111, kita bisa tulis secara desimal dengan angka 255.255.255 seperti itu. Nah, di dalam masking ini saya lanjutkan. Nah ini ya, jadi tadi IP masking tadi itu kita bisa tulis dalam bentuk biner. Misalkan biner tadi angka 111 itu kita sebut masknya, kalau di Linux itu biasanya menggunakan masknya adalah slash ya, dengan menggunakan kata slash atau garis miring. Jadi misalkan ini 1111 gitu /24 itu artinya angka satunya ini ada 24. Atau misalkan ini satunya ada 25, kita tulis 25. Nah, terus ini kita bisa konversi ke dalam bentuk desimal. Jadi misalkan 255, maka angka 1000 ini adalah angka 128. Atau misalkan ini /26. Nah, /26 ini angka desimalnya adalah 192. Begitu seterusnya sampai dengan kalau yang masking yang antara yang kelas C ini atau /24 sampai dengan /30 yang paling besar angkanya, slashnya gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang masking kelas B atau antara 16 sampai 23. Jadi misalkan kelas B default maskingnya kan 255.255.000 ya, atau kalau di biner kita bisa tuliskan angkanya adalah 111.000 gitu atau /16. Kalau /17 berarti angka satunya ada 17 dan seterusnya sampai dengan /23. Atau yang kelas A juga sama ya, kelas A default maskingnya adalah /8. Nah, ini /9, /10 dan seterusnya sampai dengan /15 ya. Ini nanti bisa dipahami, sebenarnya sangat mudah untuk memahaminya. Jadi hanya menghitung angka nolnya. Kalau pengen dikonversi ke dalam desimalnya ya tinggal mengkonversi dari biner ini desimalnya berapa. Ini kan 255, ini
254 ini 0, ini 0 ya. Saya grupkan menjadi 8 bit. Nah, ini juga sama, ini sebenarnya tabel sama dengan yang tadi. Ini saya contohkan bagaimana IP itu digunakan ya. Misalkan kita IP kelas C ini default maskingnya adalah /24 ya. Jadi IP maskingnya /24 atau tadi 255.255.0. Nah, misalkan kita punya IP nih, kelas C 192.168.70/24. Maka kita mau hitung, sebenarnya kalau kita slashkan 24 itu ada IP-nya ada berapa gitu. Nah, kita mau menghitung IP itu bisa dengan menggunakan masking tadi. Jadi misalkan di sini /24. Nah, /24 itu kita menghitung jumlah IP yang ada ini adalah 2/8 atau 256 ya. Dari mana angka 8 ini? Angka 8 tadi diperoleh dari sisa nolnya. Jadi kalau masking tadi kan angkanya 1 semua. Nah, nolnya ada berapa? Misalkan /24 ini. /24 di sini ya. Ini paling atas sendiri. Angka satunya ada 24, angka nolnya berarti ada 8. Nah, angka 8 ini dipakai untuk menghitung jumlah semua IP-nya. Jadi 2/8. Atau kalau kita tidak mau menghitung angka nolnya ya kita bisa kurangkan saja. 32 bit dikurangi 24 bit. 32 bit itu ada karena IP versi 4 itu kan 32 bit. Nah, dikurangi maskingnya tadi 24, berarti kan 8 bit. Nah, sehingga 2/8, artinya 256 IP address yang ada ketika kita menggunakan IP ini dengan masking /24. Nah, terus dari sekian banyak IP ini nanti tidak semua IP ini bisa digunakan untuk host. Ada IP yang dipakai untuk network, ada yang dipakai untuk broadcast, dan ada yang dipakai untuk host sendiri. Nah, yang dipakai untuk network itu adalah IP yang paling kecil. Yang dipakai untuk broadcast adalah IP yang paling besar. Nah, diantaranya itu adalah IP hostnya. Jadi, ini saya contohkan pada contoh yang lain. Pada IP kelas C yang sama-sama kelas C ya, cuman IP-nya beda. Maaf, ini kelas A. Ini kelas A ya, tapi maskingnya 24 ya. Jadi, sama maskingnya, tapi IP kelasnya beda. Nah, ini contoh IP-nya dalam bentuk desimal seperti ini. Nah, ini IP maskingnya. Maskingnya 24. Nah, kalau kita punya IP kelas A, ini 10, ini 196, ini 12, ini 12 ya, ini 0 ya. Nah, maskingnya tadi 24. Maka ketika dimasking dengan 24 tadi, angka satunya hanya melingkupi 24 bit saja. Sementara yang 8 bit sisanya ini kan 0 ya. Nah, ketika ini dimasking, itu bagian atasnya kan tidak berubah. Yang berubah adalah angka 0-nya. Sehingga kita mau hitung rentang IP-nya tadi berapa ya. Kalau kita mau hitung jumlahnya tadi cukup menggunakan IP ini ya, sisa nolnya tadi sebagai pangkat. Jadi misalkan jumlah IP-nya berapa ya, berarti 2/8 atau 256. Nah, semua rentang IP tadi itu sebenarnya kalau /24 itu sebenarnya sangat mudah karena hanya menghitung yang bagian paling belakang sendiri. Paling belakang sendiri kan 0, paling kecil ya, maksimal adalah 255. Atau kalau kita melihatnya dari binarnya, kita bisa melihatnya berarti ini ya, paling belakang sendiri kan 000 ya. Nah, karena tidak dimasking, paling belakang sendiri yang berubah dari 00 sampai maksimal 11. Jadi paling belakang sendiri ini paling kecil adalah 0, paling tinggi adalah 255 gitu ya. Sehingga kita bisa tulis di sini. Sekian 0, sekian 255 ya. Gitu. Nah, sehingga rentang IP-nya ini. Nah, dari sekian rentang IP ini tidak semua IP itu dipakai untuk alamat komputer. Ada yang paling kecil sendiri, ini adalah dipakai untuk alamat network, yang paling tinggi dipakai sebagai alamat broadcast. Sementara semua IP hostnya, IP yang bisa dipakai untuk komputer, untuk device itu adalah mulai dari 12.1 ini sampai 12.254. Atau jumlahnya akan berkurang 2. Jadi 256 ini akan dikurangi 2. Atau jumlahnya adalah 254. Ini adalah IP yang bisa dipakai untuk alamat hostnya. Dan ini nanti juga berlaku untuk contoh masking-masking yang lain. Misalkan kita maskingnya /23 ya. Bedanya tadi kalau 24 kan batasannya kan pas di oktat yang terakhir ini ya, setelah tanda titik. Nah, kalau 23 berarti ada 1 di sini. Berarti nolnya ada 9. Maskingnya ada 23, berarti nolnya 9. Jumlah IP-nya 2/9 atau 512.
rentang IP-nya seperti ini. Jadi mulai dari ketika ini tadi di masking adalah sampai sini, maka nolnya kan ada 9 ya. 09 itu 8 bit di oktet terakhir ini, 1 bitnya di sini. Nah, sehingga perubahannya adalah 0000 sampai dengan 111. Nah, kalau yang 0 di atas ini kan masih 12 ya, titik 0 ya. Nah, 0 kan jadi 1 semua. Nah, 1 di sini ini sama dengan 13. 1 semua di belakang sama dengan 255. Sehingga rentang IP-nya adalah ini, dari 12.0 sampai 13.255 gitu ya. Ini kalau kita menggunakan masking yang tidak default ya. Kalau maskingnya default tadi pasti di antara titik ini perubahan IP-nya. Tapi kalau kita menggunakan masking yang tidak default, itu bisa lompat, bisa lewat tanda titik ini untuk perubahan IP-nya. Nah, ini yang perlu berhati-hati kalau misalkan kita menggunakan IP yang tidak default. Sama juga tadi, tidak semua IP itu dipakai untuk host, sehingga ada yang dipakai untuk network, ada yang dipakai untuk broadcast. Nah, yang network yang paling kecil, yang broadcast yang paling besar. Sehingga jumlah IP-nya juga akan berkurang 2, yang tadinya 512 dikurangi 2 menjadi 510. Ini adalah jumlah IP yang bisa dipakai untuk hostnya. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga. Ini contoh IP public ya. Kita masking dengan /28. Seperti ini hasilnya. Kalau /28 kan angka satunya ada 28, sehingga angka nolnya tinggal 4 gitu ya. Perubahannya adalah dari 000 sampai 11. 00 itu adalah 0, 111 itu adalah 15. Sehingga hostnya dari 1 sampai 14, karena 1 untuk network, 15 untuk broadcast. Kalau masking 30 seperti apa? Nah, masking 30 hanya 00 saja, yang ini ya, paling 2 bit terakhir saja, sehingga 00 sampai 01. Sehingga jumlah IP-nya ada ini 0123, atau alamat hostnya adalah 1 dan 2. Ini juga sama ya, kalau kita masking dengan /22 hasilnya seperti ini tadi. Kalau 22 akan lompat karena lebih dari 8 kan, lompat di angka desimal yang ketiga ya di sini. Nah, ini. Oke, ini juga sama, masking 25. Kalau 25 nanti kurang dari 8 ini, sehingga jumlahnya pasti kurang dari 254. Nah, ini 2,7 adalah 128. 7 tadi adalah dari angka nolnya. Angka nolnya di sini kalau 25 itu berarti 32 dikurangi 25 atau 2,7. Nah, ini contoh-contoh masking yang lain, kita bisa hitung kira-kira seperti itu ya. Itu cara hitungannya secara manual ya. Teman-teman kalau misalkan pengen ngecek juga, itu bisa menggunakan banyak tool online, bisa menggunakan IP subnet calculator itu untuk otomatisnya, tapi secara perhitungannya tadi seperti itu. Nah, ini beberapa kebutuhan di dalam jaringan itu kita membutuhkan. Misalkan ini ya, kalau kita hanya konektivitas LAN saja, local area network, maka kita hanya membutuhkan IP dan masking. Tapi kalau kita terhubung ke dalam jaringan yang berbeda, itu kita menggunakan IP, masking, dan gateway ya. Kalau mau terhubung ke Ethernet, kita membutuhkan IP, masking, gateway, dan DNS. Oke, itu ya sekilas. Mungkin agak berisik di sini karena ini baru di kolam, baru di luar ruangan ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu suara saya dan bisa dilihat dengan baik. Dan silakan dipelajari untuk materinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut di diskusi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.